Halo adik-adik, selamat datang di Brother Daniel Academy. Dengan Ko Daniel di sini. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah tentang listrik statik. Pelajaran fisika untuk kelas 12. Oke, selamat belajar. Sebelum melangkah lebih jauh, di sini Ko Dan ingatkan lagi. Ini mungkin kalian SMP sudah pernah belajar ya, bahwa muatan listrik itu ada dua macam. Ada muatan positif dan muatan negatif. Itu terbagi menjadi dua. Muatan positif itu kenapa kok? Muatan positif itu akibat kekurangan elektron. Jadi sebuah partikel dia bermuatan positif apabila jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektron. Kemudian, muatan negatif. Kalau muatan negatif itu dia akibat kelebihan elektron. Jadi jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya. Oke, ingat ya itu. Kemudian, muatan listrik ini akan saling berinteraksi. Nah, jadi ada gaya interaksinya di sini. Itu nanti yang akan kita pelajari ya, salah satunya gaya listrik atau gaya Coulomb. Di mana muatan sejenis tolak-menolak dan muatan yang tidak sejenis atau berlawanan jenis akan tarik-menarik. Gaya interaksi tadi disebut sebagai gaya listrik atau gaya Coulomb ya. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya adik-adik. Jadi kalau ada muatan plus dengan plus atau main dengan main, dia akan timbul gaya yang arahnya saling menjauhi. Nah, ini gaya Coulomb-nya. Kemudian kalau dia lawan jenis, ini akan timbul gaya yang arahnya saling mendekat satu sama lain. Nah, bagaimana besarnya gaya Coulomb ini? Gaya Coulomb dihitung menggunakan rumus ini ya. Dirumuskan K dikali Q1 kali Q2 dibagi dengan R pangkat 2. K itu adalah suatu konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 ya. Nah, itu didapatnya dari sini. 1 dibagi 4pi dikali epsilon 0. Epsilon 0 itu permitivitas hampa atau permitivitas vakum ya, yang nilainya sekian. Nah, kemudian Q1 dan Q2 itu adalah muatan listrik, satuannya tentu saja Coulomb. Nah, itu SMP pasti sudah pernah dijelaskan ya. Nah, untuk menghitung F, kadangkala ada muatan positif dan ada muatan negatif, itu tanda muatannya nggak usah ditulis ya. Jadi plus minusnya nggak usah dicantumkan. Kemudian di sini ada R itu adalah jarak pisah muatan 1 ke muatan 2. Oke? Jadi karena tanda plus min pada Q-nya tidak dicantumkan, jadi F ini nanti hasilnya selalu positif. Oke? Bisa ya? Ini rumus yang pertama di bab ini. Supaya lebih memahami penggunaan rumus gaya Coulomb yang tadi, nah kita lihat saja contoh soal di sini ya. Diketahui 3 buah muatan listrik terletak pada titik-titik sudut sebuah segitiga ABC yang siku-siku di C ya. Jadi di sini siku-siku. Hitung besarnya gaya listrik yang dialami oleh muatan C atau QC. Oke, yang ditanyakan gaya di sini pada muatan C ya. Nah, pada benda C, pada muatan C ini, dia ada gaya interaksi dengan muatan A. Oke. Nah, gayanya bagaimana? Ini QC negatif, QA negatif, jadi terjadi gaya tolak-menolak ya. Nah, jadi arah gayanya kalau kita gambarkan dia menjauhi benda A. Ini adalah gaya FCA ya. Gaya Coulomb pada benda C akibat muatan A. Kemudian C dan B itu juga timbul gaya Coulomb. Nah, C negatif, B positif. Jadi timbul gaya tarik-menarik. Jadi kita gambar arah panahnya mendekati B. Ini kita sebut FCB ya. Nah, kita hitung FCA dan FCB-nya. FCA sama dengan K, UC dikali QA dibagi dengan R pangkat 2 ya. Oke, K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian muatan C di situ min 40 mikro Coulomb, min-nya nggak usah diikutkan. Tapi satuannya harus diubah jadi Coulomb ya adik-adik. 1
mikrokolom sama dengan berapa kolom? Ya, 10 pangkat min 6 kolom ya. Nah, jadi di situ 40 dikali 10 pangkat min 6. Jadinya bisa kita tulis 4 kali 10 pangkat min 5 kolom. Kemudian muatan A di situ 80 mikrokolom. Jadinya dia bisa ditulis 8 kali 10 pangkat min 5. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini kita bagi dia dengan jaraknya. Jaraknya adalah 40 cm. 40 cm itu sama dengan 0,4 meter ya. Nah, ini jaraknya harus diubah ke dalam meter. 4 kali 10 pangkat min 1, jangan lupa dipangkatkan 2. Jadi kita dapat di sini 9 kali 10 pangkat 9, 32 kali 10 pangkat min 10, kemudian dibagi dengan 16 kali 10 pangkat min 2. Nah, kita dapat hasilnya di sini adalah 180 ton ya. Itu FCA. Kemudian kita hitung lagi FCB. Nah, FCB di situ sama rumus yang dipakai ya. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali muatan C-nya 4 kali 10 pangkat min 5 dikalikan dengan muatan B 9 dikali 10 pangkat min 5 kemudian dibagi dengan oke, kita hitung jaraknya C ke B. Karena ini segitiga siku-siku, berlaku triple Pythagoras ya. Jika sisi miringnya 50, satu sisi siku-sikunya 40, maka sisi siku-siku yang lainnya adalah 30 cm. Oke. 3 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2. 9 kali 10 pangkat 9, 4 10 pangkat min 5, 9 10 pangkat min 5, kemudian dibagi dengan 9 kali 10 pangkat min 5. 9 dengan 9 hilang, kita dapat hasilnya 360 Newton. Oke, setelah FCA dan FCB didapat, maka gaya kolom pada muatan C, nah, itu kita bisa gambar dengan metode jajaran genjang seperti ini ya. Nah, di gaya kolomnya adalah seperti ini ya adik-adik. Nah, ini adalah FC-nya. Bagaimana menghitung besar FC? Gunakan rumus. Biasanya kalau vektornya ada 2, membentuk sudut theta. Jadi penjumlahan 2 vektor dengan sudut apit theta ya. Rumus yang dipakai adalah F sama dengan seperti ini kan ya adik-adik. FCA pangkat 2 ditambah FCB pangkat 2 ditambah 2 FCA FCB dikali dengan cos theta. Oke. Nah, tapi di sini kan vektor CA dan vektor CB, dia kan siku-siku ya, tegak lurus. Jadi ini cos 90. Nah, cos 90 itu hasilnya berapa? 0 kan? Jadi ini habis semua ini. Sehingga kita tinggal masukkan saja FCA-nya tadi 180 pangkat 2 dengan FCB-nya 360 pangkat 2. Oke. Nah, di sini kita bisa hitung ya. Cara cepat untuk menghitung adalah mengeluarkan faktor yang sama dari 180 dan 360. 180 dan 360 sama-sama habis dibagi 180 ya. Jadi 180 kita keluarin. Kemudian di sini dia tinggal 1 pangkat 2.
Kemudian 360, jika dibagi 180, jadinya 2 ya. Nah, jadi tersisa 2 pangkat 2 di dalam situ. Dapatlah hasilnya 180 akar 5 Newton. Oke, jadi seperti itu ya adik-adik. Bisa dipahami kan? Gunakan rumus penjumlahan vektor, diingat lagi rumus penjumlahan vektor yang kalian pernah pelajari di kelas 10. Termasuk metode analitis, yaitu digunakan kalau vektornya dia lebih dari 2. Oke, kita lanjut ke besaran yang kedua, yaitu kuat medan listrik. Kuat medan listrik dia memiliki simbol besaran E ya. Nah, jadi di sini simbolnya E. Kemudian satuannya adalah Newton per Coulomb. Itu kuat medan listrik. Oke, medan listrik itu apa kok? Di sini ada definisinya. Medan listrik itu adalah suatu daerah di sekitar muatan listrik. Nah, jadi muatan listrik di sini kita namakan muatan sumber ya, simbolnya vokasi Q besar, yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, besarnya kuat medan listrik, bagaimana menghitung E ini? Dirumuskan seperti ini. Mirip seperti rumus gaya tadi, cuma dia Q-nya pakai 1 biji saja ya, yaitu menggunakan I dari sumbernya, sumber muatan listriknya. K dikali Q sumber dibagi dengan jarak titik yang ditanyakan ke sumber, atau R pangkat 2 ya. Nah, atau jika ada 2 muatan, nah, jika ada 2 muatan diketahui gayanya, maka kalian bisa menghitung E dengan membagi F dibagi dengan muatan di titik yang ditanyakan E-nya. Nah, muatan di titik yang ditanyakan E-nya itu disebut muatan uji atau Q aksen. Oke, jadi seperti itu ya. Ini Q aksen atau Q kecil saja, nggak apa-apa. Kemudian sama seperti gaya, untuk menghitung E, tanda dari Q tidak perlu dicantumkan plus minusnya ya. Jadi tanda muatan tidak usah ditulis. Jadi kuat medan atau E itu nilainya selalu positif. Oke, ingat. Nah, kuat medan dan gaya Coulomb tadi, itu termasuk besaran vektor ya adik-adik. Nah, jadi pasti kalau menghitung kuat medan, itu ada arahnya juga. Nah, kemana arahnya? Seperti ini. Kita tahu bahwa muatan listrik itu, muatan positif, itu dia memiliki arah garis gaya yang keluar ya dari muatan ini. Jadi ini adalah garis gaya listrik yang menjauhi muatan positif, sedangkan untuk muatan negatif itu garis gaya listrik mendekati atau masuk. Jadi seperti ini. Panahnya masuk kalau muatan negatif. Nah, jadi kalau misalnya ada titik di sini, ada muatan kecil di sini, ditanya arah E-nya. Nah, kita lihat sumbernya. Sumbernya dia kan positif, menjauh. Jadi di sini pada muatan kecil ini, itu arah E-nya juga kita buat menjauh. Oke, jadi arah kuat medan itu menjauhi sumber yang bermuatan positif dan mendekati sumber yang bermuatan negatif. Jadi seperti itu cara penggambaran vektor untuk E-nya ya. Saya kalian pahami di sini. Oke, kita lihat contoh soal tentang kuat medan listrik ya, tentang E tadi. Dua buah muatan listrik masing-masing QA positif 25 mikrocoulomb dan QB negatif 9 mikrocoulomb terpisah pada jarak 40 cm satu sama lain. Tentukan di mana letak titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0. Nah, ini pertanyaannya sering muncul di soal ya adik-adik. Menentukan letak suatu titik yang kuat medannya 0 atau gaya kolomnya 0. Nah, di sini Kodan kasih tips. Di manakah letak titik itu? Seperti ini. Menentukan letak titik yang F dan E-nya 0 kalau diketahui dua muatan itu sejenis.
bisa sama-sama positif atau bisa kedua-duanya negatif. Nah, titik yang F atau E-nya 0 itu kalian tempatkan di antara dua muatan ini. Kita taruh satu titik, misalnya di sini ya, di posisi titiknya di antara kedua muatan. Sedangkan kalau dua muatan itu dia berlawanan jenis, satunya positif, satu negatif, atau sebaliknya, itu letak titik yang E atau F-nya 0 itu diletakkan di luar sini ya, adik-adik. Bisa di sebelah kiri atau bisa di sebelah kanan. Jadi jangan letakkan titik di antara dua muatan ini, tapi letakkan di samping-samping. Nah, di mana tepatnya letak titik yang E-nya 0 kalau muatannya beda jenis? Letakkan titik di dekat yang nilai muatannya lebih kecil. Oke? Tanda plus dan min ini nggak usah dianggap ya, ini plus min itu hanya nilai muatan saja, jenis muatan saja, bukan nilai. Nah, jadi kalau ada dua muatan, kalian letakkan di titik yang nilai muatannya lebih kecil. Oke? Nah, kita lihat saja contoh soal supaya lebih jelas. Nah, ini contoh soal seperti ini ya. Oke, di situ ada dua muatan. Ada dua muatan, muatan A dan satu lagi muatan B. Nah, seperti itu ya. Kemudian dua muatan itu dia terpisah pada jarak 25 cm. 40 cm. Di sini 40 cm, di sini positif 25. Kemudian yang B di situ dia negatif 9 mikrokolom. Oke, ditanya letak titik yang kuat medannya sama dengan 0. Kita letakkan suatu titik, misalnya kita anggap titik C gitu ya. Nah, karena beda jenis, maka pilihannya di luar sini ya. Nah, kita pilih posisi yang lebih dekat dengan muatan yang lebih kecil. Di sini sini 25, di sini 9. Ingat, min-nya tidak usah dianggap ya. Nah, 25 dan 9 itu lebih kecil 9 kan? Jadi, kemungkinan meletakkan titik C-nya adalah di sebelah kanan B. Bukan di sebelah kiri A ya. Jadi, sebelah kanan B. Nah, di sebelah kanan B, kita tempatkan suatu titik C gitu ya. Nah, kita buat permisalan. Jarak C dari B, kita misalkan XCM. Tugas kita di sini adalah menentukan X itu berapa. Oke, jika kita gambar kuat medan pada muatan C, pada titik C ya. Nah, C dia terpengaruh oleh A. Nah, A muatan positif. Jadi arah E-nya menjauhi muatan positif. Nah, jadi ECA itu kalau kita buat dia ke kanan. Kemudian C juga dipengaruhi oleh muatan B. Muatan B itu negatif. Jadi arah E-nya dia mendekati B. Kita namakan di sini ECB. Oke. Nah, jadi satu ke kanan, satu ke kiri. Kemudian EC harus 0, artinya ECA min ECB sama dengan 0 atau ECA sama dengan E. Oke, tinggal kita jabarin rumusnya E. E didapat dari K dikali QA dibagi dengan RCA pangkat 2 sama dengan K dikali QB dibagi dengan RCB pangkat 2. Oke, K-nya sama, bisa hilang. Kemudian QA-nya kita isi 25. Untuk soal tipe persamaan seperti ini ya, ini satuan tidak diubah, nggak masalah. Jadi kita pakai mikro, nggak masalah. 25 dibagi dengan C ke A. Nah, C ke A sama dengan 40 ditambah X. 40
X pangkat 2. Kemudian QB-nya di situ adalah 9, jaraknya adalah X. Oke, kita tinggal, ini dua sisi bisa diakarin ya adik-adik. Jadi kalau kita akarin jadinya 25, akar 25 itu 5. 5 dibagi 40 plus X sama dengan 3 dibagi X. Kemudian kalian kali silang, jadinya 5X sama dengan 120 ditambahkan dengan 3X. 2X sama dengan 180, jadi X-nya sama dengan 60. Nah, jadi letak titik yang E-nya sama dengan 0 adalah 60 cm dari B dan 100 cm dari A. Jadi seperti itu. Saya kasih kesimpulan kalau ketemu soal seperti ini, kesimpulannya seperti itu. Jadi dan seterusnya. Oke, ada F, ada E. Nah, apa ada lagi kok rumus yang dipelajari? Masih ada besaran ketiga, yaitu potensial listrik ya. Satuannya V. Nah, sama seperti waktu listrik dinamis kemarin ya, di bab 1. Nah, potensial listrik itu dia memiliki satuan volt. Jadi, satuannya adalah volt. Kemudian, rumusnya apa? Rumusnya untuk menghitung potensial listrik K dikali muatan sumber dibagi dengan jarak ya, kaki dibagi dengan R. Nah, potensial listrik ini dia termasuk besaran skalar adik-adik. Jadi beda dengan F dan E. F dan E itu tadi kan besaran vektor ya. Nah, kalau ini dia besaran skalar. Jadi kalau misalnya dia potensial listrik yang disebabkan oleh beberapa sumber, jadi V oleh beberapa muatan, itu langsung ditotal saja. V total sama dengan sigma K I dibagi R ya. Jadi kalau dibuka dia jadi K dikali I1 dibagi R1 tambah I2 dibagi R2 dan seterusnya, tergantung jumlah muatannya di situ ada berapa banyak. Kemudian apalagi kok? Ada lagi energi potensial. Energi potensial listrik satuannya EP, simbolnya EP. Kalau satuannya Joule ya. Potensial satuannya volt. Kalau EP itu dia punya satuan Joule. Nah, EP dirumuskan seperti ini adik-adik. EP itu hasil kali dari muatan uji dikali dengan V. Nah, jadi kalau menghitung energi potensial itu pasti melibatkan dua muatan. Rumusnya mirip seperti F, cuma bedanya di sini dia R-nya pangkat 1. Kalau F itu kan R-nya pangkat 2. Nah, jadi seperti ini. K, I1, I2 dibagi dengan R. Itu kalau menghitung energi potensial listrik. Ini pun juga termasuk besaran skalar. Jadi penjumlahan langsung seperti ini. Kemudian ada apa lagi kok? Ada usaha atau W. Nah, jadi untuk memindahkan suatu muatan dari satu titik dipindahkan ke titik yang lain, nah itu ada usaha di situ. Usaha dirumuskan seperti ini. Jika memindahkan muatan dari titik A ke titik B, maka dirumuskan EPB min EPA. Jadi usaha itu sama dengan perubahan energi potensial. Oke, nah EP tadi kan Q dikali V. Nah, jadi di sini Q dikali VB min PA ya. Q kecil itu adalah muatan yang dipindahkan. Oke, muatan yang digeser, nah itu kecil. Jadi seperti itu. Rumus untuk menghitung usaha. Oke, diingat ya, ini total ada 5 rumus utama pada listrik statik ini. Oke, di sini Kodan kasih contoh soal tentang menghitung V dan menghitung EP tadi ya. Ada 4 buah muatan listrik terletak pada titik-titik sudut sebuah persegi ABCD. Panjang sisi perseginya adalah 3 meter ya.
3 meter, 3 meter. Hitung V dan EP pada muatan C. Oke, di sini muatan C yang ditanyakan. Di sekitar muatan C itu ada muatan A. Nah, ini C dengan A nanti pasti timbul potensial. Kemudian C dengan B juga ada potensialnya juga. C dengan D. D itu juga ada potensial. Oke, kita hitung total V pada muatan C. Potensial pada muatan C didapat dari K. Kita langsung hitung di sini. IA dibagi jaraknya C ke A, dijumlahkan dengan QB, dibagi jaraknya C ke B, ditambah C bagi jaraknya C ke B. Ya, jadi VC didapat dari VCA ditambah VCB ditambah VCD. Ini D. Oke, K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian di situ QA-nya sama dengan min 2 akar 2. Karena dia sudah kolom, nggak usah dikali apa-apa lagi ya. Kemudian jaraknya CKA. CKA itu diagonal dari persegi. Jadi kalau ini 3, maka diagonal ini sama dengan 3 akar 2. Ya. Karena dia sudah meter, tidak usah dikalikan apa-apa lagi. Kemudian ditambahkan dengan QB. QB-nya adalah min 3 dibagi dengan jaraknya C ke B 3. Ditambahkan dengan QD. QD-nya adalah 2 dibagi dengan RCD. Nah, C ke D di situ 3 meter juga. Oke, ini sama-sama akar 2 bisa hilang. Kemudian min 2/3 dengan positif 2/3 ini juga habis. Jadi kita dapat hasilnya 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan min 1. Jadi min 9 kali 10 pangkat 9 volt. Itu potensial titik C. Kemudian bagaimana menghitung EP-nya kok? Nah, EP di titik C itu sama dengan muatan C. Muatan pada titik yang ditanyakan, yaitu muatan C, dikali VC. Muatan C di situ sama dengan 4 kolom, jadi 4 kita kalikan dengan min 9 kali 10 pangkat 9. Jadi kita dapat di sini min 36 kali 10 pangkat 9 volt. Oke, seperti itu ya adik-adik. Bagaimana? Mudah kan? Nah, ini lagi. Bagaimana cara menentukan potensial dan kuat medan listrik pada sebuah bola konduktor? Nah, menurut hukum Gauss ya. Jadi di sini ada aturan main. Kalau ini bola konduktor itu adalah bola yang bermuatan dan muatan listriknya tersebar di permukaan ya, permukaan bola. Nah, misal di sini Kodan punya 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Titik A itu ada di dalam bola, titik B itu di permukaan bola atau di kulitnya ya. Kemudian titik C itu ada di luar bola. Bola konduktor itu dia memiliki jari-jari seperti ini, agak besar ya. Ini ada aturan main adik-adik untuk menentukan V dan E. Seperti ini. Nah, kuat medan atau E. Kuat medan di dalam bola konduktor itu nilainya 0. Jadi kuat medan itu baru ada di permukaan ke luar. Jadi titik B ada kuat medannya. Dihitung lewat rumus seperti tadi itu, K dikali Q dibagi dengan jari-jari bola pangkat 2 ya. Nah, kalau dia titiknya titik C di luar bola, maka di sini yang dipakai adalah jarak titik C sampai ke pusat bola. Jadi yang disebut jarak pembaginya di sini ini adalah dari C sampai ke pusat. C sampai ke pusat. Oke. Hati-hati ya untuk menghitung E. Jadi seperti itu. Jadi untuk kuat medan mulai ada di permukaan keluar. Di dalam bola tidak ada. Kemudian kalau potensial atau V di dalam bola
jadi potensial di titik A, potensial di titik B, ini besarnya sama. Nah, bagaimana menghitungnya? Pakai K dikali muatan bola dibagi dengan jari-jari bola. Oke, jadi VA dan VB ini sama besarnya. Nah, kemudian kalau titiknya sudah di luar dari bola, maka perbedaannya di jaraknya. Kita gunakan jaraknya dari C ke pusat bola. Selalu always ke pusat bola. Oke, itu cara menentukan V dan E pada bola konduktor. Oke, kita lihat contoh soal tentang bola konduktor ini ya. Sebuah bola konduktor memiliki jari-jari 20 cm dan muatan listrik positif 600 mikrocoulomb. Hitung besarnya usaha. Tadi usaha apa? W ya. Untuk memindahkan sebuah muatan yang besarnya 1 mikrocoulomb dari titik 10 cm di luar permukaan bola ke titik 10 cm di dalam permukaan bola. Oke, jadi di sini mula-mula ada muatan di luar sini ya. Ini titik 1. Besarnya sama dengan 1 mikrocoulomb. Dia jaraknya 10 cm dari permukaan bola. Kemudian muatannya dia dipindahkan, dipindahkan ke dalam bola. Nah, jaraknya 10 cm di dalam bola. Gitu ya. Kemudian pusat bolanya di sini. R bolanya diketahui sama dengan 20 cm. Oke, diketahui di situ R bola 20 cm, muatan listriknya jadi I bola sama dengan 600 mikrocoulomb. Ini harus diubah ke dalam kolom ya, dikali 10 pangkat min 6, jadinya dia 6 kali 10 pangkat min 4 coulomb. Kemudian muatan yang dipindah itu kita simbolkan Q kecil 1 mikrocoulomb atau 10 pangkat min 6 coulomb. Oke, kita langsung masuk rumus usaha. W12 sama dengan EP2 min EP1 atau Q dikali V2 min V1 ya. Oke, jadi kita butuh menghitung V1 dan V2. Kita hitung dulu V1. Potensial waktu dia di luar bola ya. Sama dengan K dikali Q bola dibagi dengan jaraknya, 1. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q bolanya di situ 6 kali 10 pangkat min 4. Dibagi dengan jarak yang dipakai adalah jarak 30 cm ini ya. Dari sini sampai ke pusat bola. Atau 3 kali 10 pangkat min 1. Kita dapat hasilnya 18 dikali 10 pangkat 6 ya. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 3, 10 pangkat 6 volt. Kemudian V2 sama rumusnya 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6, 10 pangkat min 4. Nah, untuk R-nya kita gunakan titik yang ada di dalam bola. Jarak yang dipakai itu adalah yang jari-jari bola ya, 20 cm. Jadi 2 kali 10 pangkat min 1. Hasilnya 27 dikali 10 pangkat 6 volt. Oke, jadi W bisa dihitung. Q kecil 10 pangkat min 6 dikali V2 min V1. 27 10 pangkat 6 dikurangi 18 10 pangkat 6. Kita dapat hasilnya 9 Joule. Oke, bagaimana? Tidak susah-susah banget kan bab ini? Oke, kemudian rasa sampai di sini penjelasan tentang listrik statik. Semoga kalian bisa memahami.